Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas asesmen 3 dengan anggota. Saya sendiri, Siti Nurbayani, sebagai hustler atau ketua. Yang kedua ada wakil atau hipster, Fadlan Fauzan. Dan hacker atau programmernya ada Igede Ariwirya dan Kak Ika Kila. Selanjutnya. Untuk latar belakang, pandemi COVID-19 telah menjadi pandemi global dan telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi masyarakat, yaitu pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, terutama di Bandung, Jawa Barat. Hal ini berdampak pada penurunan income masyarakat. Selain itu, penutupan usaha bagi sejumlah UMKM, baik yang baru berdiri atau yang telah lama beroperasi. Terbengkalainya usaha UMKM ini dapat memberikan dampak jangka panjang pada perekonomian masyarakat, mengingat UMKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan pemasaran produk BUMDes di daerah desa Citerep agar lebih diminati oleh masyarakat dan menghasilkan pendapatan modal yang lebih baik, yaitu membuat aplikasi semacam marketplace. Nah, tujuannya meningkatkan penjualan UMKM yang terdaftar di aplikasi Rumah UMKM di Desa Citerep. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran dan penjualan UMKM di Desa Citerep. Yang ketiga, mempermudah UMKM di Desa Citerep ini untuk memasarkan produknya. Yang keempat, meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM di Desa Citerep. Dan yang terakhir, mengurangi kerugian dan biaya yang diperlukan oleh pelaku UMKM yang terdapat di Desa Citerep. Nah, berikut adalah use case yang terdapat pada aplikasi Rumah UMKM di Desa Citerep ini. Jadi aktornya itu ada 3, yaitu ada penjual, pembeli, dan admin. Dan untuk penjual, use case-nya itu ada yang pertama mengelola pesanan produk, yang extend ke mengirim ulang pesanan produk. Lalu ada use case mengelola produk, login, register, dan juga memberi masukan. Selanjutnya ada aktor pembeli. Aktor pembeli ini use case-nya ada login, memberi masukan, register, pengembalian pesanan, mencari produk, membeli produk. Dan membeli produk itu extend ke mendapatkan voucher dan include ke membayar produk. Dan membayar produk itu generalisasi, yaitu COD, transfer bank, dan e-money. Dan untuk aktor admin itu use case-nya ada login, mengelola data, dan menanggapi masukan pembeli dan penjual. Nah, ini untuk activity diagramnya. Yang pertama adalah untuk use case login. Ini berlaku untuk pembeli dan juga penjual. Dan jika user menekan tombol login, nanti sistem akan menampilkan form untuk login. Lalu user akan mengisi username dan password, lalu menekan tombol login sekarang. Setelah itu sistem akan memverifikasi username dan password. Dan jika username dan passwordnya sesuai, user akan diarahkan atau masuk ke halaman utama. Tapi jika username dan passwordnya tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan username atau password yang Anda masukkan salah dan kembali lagi ke halaman form untuk login. Nah, selanjutnya ada activity diagram penjual mengelola pesanan produk. Nah, di sini penjual akan menekan tombol pesanan, lalu sistem akan menampilkan halaman tampilan produk yang akan dikirim dari status pesanan. Setelah itu, penjual akan menekan tombol konfirmasi pesanan dan sistem akan melakukan konfirmasi. Dan jika tidak dikonfirmasi oleh user, maka balik ke halaman sebelumnya. Dan jika dikonfirmasi oleh user, maka sistem akan memperbarui stok produk dan akan memperbarui status pesanan. Nah, selanjutnya ada activity diagram untuk penjual menghapus produk. Jadi penjual bisa menghapus produk dengan cara menekan tombol toko saya. Lalu sistem akan menampilkan halaman tampilan seluruh produk yang dijual. Lalu user akan menekan gambar produk. Lalu sistem akan menampilkan halaman tampilan produk. Dan user akan menekan tombol hapus produk. Dan sistem akan melakukan konfirmasi. Apabila user tidak mengkonfirmasi, maka akan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Tapi jika user mengkonfirmasi, maka sistem akan menampilkan pesan produk berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ada activity diagram untuk penjual mengubah produk. Jadi penjual dapat mengubah produk. Yang pertama adalah penjual menekan tombol toko saya,
Lalu sistem akan menampilkan halaman tampilan seluruh produk yang dijual. Lalu user bisa menekan gambar produk dan sistem akan menampilkan halaman tampilan produk. Lalu jika penjual menekan tombol ubah produk, maka sistem akan menampilkan halaman tampilan ubah deskripsi dan keterangan produk. Lalu user bisa mengubah deskripsi atau keterangan produk. Lalu setelah itu user akan menekan tombol konfirmasi. Dan jika user tidak mau konfirmasi, maka akan dikembalikan ke halaman sebelumnya. Dan jika dikonfirmasi, sistem akan menampilkan pesan produk telah berhasil diubah. Selanjutnya, activity diagram untuk penjual mengunggah produk. Penjual dapat mengunggah produk. Yang pertama adalah penjual menekan tombol toko saya. Lalu sistem akan menampilkan halaman tampilan seluruh produk yang dijual. Lalu penjual menekan tombol unggah produk. Dan sistem akan menampilkan halaman tampilan unggah produk. Lalu jika penjual menekan tombol konfirmasi, maka sistem akan melakukan konfirmasi. Tapi jika user tidak mengkonfirmasi, maka akan dikembalikan ke halaman sebelumnya. Dan jika user melakukan konfirmasi, maka sistem akan menampilkan pesan produk telah berhasil diunggah. Baik, selanjutnya ke activity diagram mencari produk, di mana aktornya itu ada pembeli. Nah, dimulai dari pembeli membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama, pembeli menekan tombol pencarian produk, sistem menampilkan halaman pencarian produk, kemudian pembeli memasukkan kata kunci atau keyword pencarian produk, kemudian sistem memproses kata kunci pencarian produk, dan selanjutnya ada validasi. Jika tidak berhasil, maka sistem akan memberikan pesan, maaf, produk yang Anda cari tidak ada. Namun jika berhasil, sistem menampilkan daftar produk yang sesuai dengan kunci. Selanjutnya, ada activity diagram membeli produk menggunakan voucher, di mana aktornya itu pembeli. Pembeli memilih produk, kemudian sistem memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang, kemudian pembeli membuat pesanan, sistem menerima pesanan, pembeli memilih metode pembayaran, kemudian pembeli menggunakan voucher, namun jika vouchernya tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke halaman voucher. Nah, jika sesuai, voucher yang telah dipilih atau diklaim itu akan langsung memproses pembayaran si pembelinya itu. Kemudian akan kembali lagi ke sistem, di mana sistem memverifikasi pembayaran, mengatur jadwal pengiriman, dan mengupdate status pesanan. Selanjutnya ada activity diagram membeli produk yang tidak menggunakan voucher, di mana pembeli memilih produk, kemudian sistem memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang, pembeli membuat pesanan, kemudian menerima pesanan sistem, pembeli memilih metode pembayaran lagi, kemudian memproses pembayaran, sistem memverifikasi pembayaran, mengatur pengiriman, dan mengupdate status pesanan. Nah, selanjutnya ada activity diagram menanggapi masukan penjual dan pembeli. Nah, dengan aktor, pembeli, dan penjual. Untuk kedua aktor tersebut membuka halaman masukan, kemudian sistem menampilkan halaman masukan. Kedua aktor tersebut menekan tombol lihat masukan, sistem menampilkan daftar masukan yang masuk. Kemudian pembeli dan penjual membalas masukan, sistem mengirim pembalasan masukan, dan menampilkan pesan balasan sudah terkirim. Nah, selanjutnya ada activity diagram memberi masukan sebagai penjual ataupun pembeli. Nah, keduanya sama, membuka halaman masukan terlebih dahulu, kemudian menekan tombol beri masukan, kemudian sistem akan menampilkan form berisi pesan. Selanjutnya, kedua aktor tersebut memberikan pesan atau masukan yang tadi, dan pembeli dan penjual juga menekan tombol kirim, kemudian divalidasi. Kalau tidak sesuai atau tidak berhasil, dia akan kembali ke tampilan forum berisi pesan. Namun jika berhasil, dia akan menampilkan pesan telah terkirim. Nah, selanjutnya ada pembeli mengembalikan pesanan. Nah, aktornya itu pembeli, di mana pembeli mengklik tombol pengembalian pesanan terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan petunjuk atau pengembalian beserta alamat pengiriman, kemudian pembeli mengirimkan paket yang akan dikembalikan tadi. Sistem pun akan memperbarui status pengembalian pesanan pada database dan sistem mengirimkan notifikasi kepada pembeli tentang proses pengembalian pesanan. Nah, selanjutnya ada admin mengelola data, di mana mengelola datanya itu menghapus, mengubah, dan menambah. Nah, ketiganya sebenarnya sama.
Nah, yang pertama itu admin login ke sistem aplikasi atau marketplace. Kemudian sistem akan masuk ke halaman dan menampilkan data-data UMKM dan pembeli. Kemudian admin menekan view all data, sistem menampilkan data UMKM dan pembeli. Kemudian admin menekan tombol tambah, hapus, atau mengubah pada aplikasi. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi aksi yang telah dilakukan oleh pembeli tersebut. Nah, jika sudah akan divalidasi, kalau misalnya nggak berhasil, dia akan kembali ke tampilan UMKM dan pembeli. Namun jika berhasil, sistem akan menghapus, menambah, atau eh, mengubah data yang telah ditambahkan sesuai yang dilakukan oleh admin. Selanjutnya ada penjual mengembalikan produk. Nah, maksudnya penjual menerima pengembalian produk gitu, konfirmasi. Nah, yang pertama ada menekan tombol status pesanan, kemudian sistem akan menampilkan tampilan produk yang akan dikirim dan statusnya. Kemudian penjual juga menekan gambar produk dengan status pengembalian dan sistem menampilkan tampilan produk dan alasan pengembalian dari pembeli. Kemudian penjual menekan tombol konfirmasi pengembalian. Kemudian jika penjual sudah yakin dan sudah menerima alasannya, maka sistem akan menampilkan silakan selesaikan proses pengembalian. Namun jika penjual tidak yakin untuk menerima pengembalian produk atau retur, maka sistem akan menampilkan lagi tampilan produk dan alasan pengembalian. Nah, yang terakhir ada register dari pembeli dan penjual. Nah, di mana kedua aktor ini yang pertama memilih opsi daftar akun, kemudian sistem menampilkan formulir pendaftaran, kemudian kedua aktor ini input data diri, kemudian memilih jenis akun yang ingin didaftarkan, apakah sebagai pembeli ataupun penjual. Nah, selanjutnya kedua aktor ini mengklik tombol daftar, maka dari situ ada validasi pendaftaran. Kalau misalnya datanya sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil daftar dan menampilkan beranda. Namun jika tidak berhasil atau tidak sesuai dengan data yang diinputkan, sistem akan menampilkan formulir pendaftaran kembali. Baik, selanjutnya adalah skenario use case. Yang pertama adalah use case untuk pembeli produk. Yang pertama, aktor pembeli memilih produk yang diinginkan. Lalu pembeli memasukkan produk yang dipilih ke dalam keranjang. Lalu sistem akan menampilkan tempelan keranjang dan produk masuk ke dalam keranjang. Lalu pembeli akan membuat pesanan. Lalu sistem menampilkan tempelan pesanan atau checkout. Lalu pembeli memilih metode pembayaran yang diinginkan. Lalu sistem akan menampilkan tampilan metode pembayarannya. Lalu pembeli akan mengambil atau mengklaim voucher jika ada. Lalu sistem akan menampilkan tempelan vouchernya. Lalu pembeli melanjutkan pembayaran dan memproses pembayarannya. Dan sistem akan kembali menampilkan tempelan pesanan atau checkout. Lalu memverifikasi pembayaran, mengatur jadwal pengiriman, dan mengupdate status pesanan. Lalu use case mengelola data untuk menambah data. Yang pertama, admin login ke sistem marketplace. Lalu sistem masuk ke halaman dashboard yang berisi data-data atau statistik UMKM dan pembeli. Lalu admin menekan tombol view all data untuk melihat semua data-data. Lalu sistem menampilkan seluruh data-data UMKM dan pembeli. Lalu seluruh data-data dalam berbentuk tabel. Lalu aktor akan menambahkan data-data UMKM dan pembeli. Lalu admin menekan tombol add data dan sistem menampilkan formnya dalam bentuk teks input. Lalu admin menginput data ke dalam teks input dan akan menekan tombol selesai apabila sudah selesai. Lalu sistem menampilkan modal bahwa data sudah terkonfirmasi dan sistem menampilkan data yang sudah diinput sebelumnya. Lalu skenario alternatifnya, jika sistem tidak valid, maka sistem akan menampilkan modal sebuah data tidak terkonfirmasi lalu kembali ke form text input. Lalu admin akan input kembali ke dalam text input dan menekan tombol selesai apabila sudah selesai dan sistem menampilkan modal sebuah data sudah terkonfirmasi dan menampilkan data yang sudah diinput sebelumnya. Lalu use case mengelola data untuk menghapus data. Admin login ke sistem marketplace, lalu masuk ke halaman dashboard bisa data statistik UMKM dan pembeli, lalu menekan tombol view all data untuk melihat data-datanya, lalu menampilkan seluruh data-data UMKM dan pembeli, dan sistem juga akan menampilkan data-data tersebut berbentuk tabel. Lalu, apabila admin ingin menghapus data-data UMKM dan pembeli, admin akan menekan ikon hapus.
lalu menampilkan validasi apakah data ingin dihapus, lalu admin akan menekan tombol hapus data, dan sistem akan menghapusnya dan tidak akan menampilkan data yang telah dihapus. Lalu skenario alternatifnya, apabila sistem menampilkan validasi apakah data ingin dihapus dan admin menekan tombol batal, maka sistem akan menampilkan data yang tidak ada berubah dan tetap seperti sebelumnya. Lalu use case mengolah data untuk mengubah data. Yang pertama, admin login ke sistem marketplace, lalu masuk ke dashboard yang berisi data atau statistik UMKM dan pembeli. Lalu admin menekan tombol view all data untuk melihat semua datanya. Lalu sistem akan menampilkan data-datanya dan datanya itu berbentuk dalam tabel. Lalu admin ingin mengubah data UMKM dan pembeli dengan cara admin menekan icon edit, lalu sistem menampilkan form dalam bentuk teks input yang sudah berisi data yang lama, lalu admin mengubah isi datanya dengan yang baru, lalu admin menekan tombol selesai, dan sistem akan memvalidasi apakah data ingin diubah, lalu apabila ingin diubah, admin akan menekan tombol ya, dan sistem akan merubah data yang lama dengan data yang baru. Skenario alternatifnya, sistem akan memvalidasi apakah data yang ingin diubah, apabila admin menekan tombol batal, maka tampilan data tidak ada yang berubah dan tetap seperti sebelumnya. Lalu use case login. Yang pertama, menekan tombol login. Lalu sistem menemukan formnya untuk login, lalu aktor mengisi username dan password, lalu menekan tombol login sekarang. Lalu sistem akan memverifikasi username dan password, mengecek kesesuaian username dan password yang sesuai, dan masuk ke halaman utama. Skenario alternatifnya, sistem akan mengecek kesesuaian username dan password yang tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, maka sistem melaporkan pesan username atau password yang Anda masukkan salah dan kembali menampilkan halaman form login. Lalu use case memberi masukan. Aktor akan menekan halaman memberi masukan, lalu aktor menekan beri masukan, lalu sistem menampilkan form berisi pesan. Lalu aktor menuliskan masukan, apabila sudah selesai, aktor akan menekan tombol kirim. Lalu sistem memvalidasi input dari aktor. Lalu sistem akan menampilkan pesan telah kirim. Lalu aktor akan menutup halaman masukan. Skenario alternatifnya, apabila tidak valid, maka sistem akan kembali menampilkan form, lalu aktor akan menuliskan masukan kembali, lalu sistem memvalidasinya, dan sistem akan menampilkan pesan telah terkirim. Lalu use case pengembalian pesanan. Aktor mengajukan permohonan pengembalian pesanan, lalu sistem memberikan petunjuk pengembalian beserta alamat pengiriman, lalu aktor mencetak label pengiriman dari sistem dan memasangnya pada paket yang akan dikirimkan. Lalu aktor mengirimkan paket yang akan dikembalikan ke alamat yang diberikan oleh sistem. Lalu sistem memverifikasi bahwa paket telah diterima dan proses pengembalian pembayaran. Lalu sistem memperbarui status pengembalian pesanan pada database. Lalu sistem mengirimkan notifikasi pada pembeli bahwa pengembalian barang telah berhasil. Selanjutnya, use case mencari produk. Pertama, aktor memulai aplikasi. Lalu sistem menampilkan halaman utama. Lalu sistem menekan halaman pencarian produk. Lalu aktor menekan tombol pencarian produk dan memasukkan kata kuncinya. Lalu sistem memproses kata kunci tersebut, lalu menampilkan daftarnya sesuai dengan kata kuncinya. Lalu aktor memilih salah satu produk yang sesuai dengan kata kunci, dan sistem akan menampilkan detail produk yang dipilih. Standar alternatifnya, apabila kata kunci produk tidak sesuai, maka sistem akan memberikan pesan, maaf produk yang Anda cari tidak ada. Lalu use case berikutnya, menanggapi masukan penjual dan pembeli. Admin menekan tombol masukan, lalu sistem menampilkan tampilan masukan, lalu admin akan menekan tombol lihat masukan, dan sistem menampilkan tampilan daftar masukan yang masuk. Lalu admin menekan tombol membalas masukan, lalu menampilkan text box untuk membalas masukan yang masuk, lalu menginput balasan masukan. Lalu sistem mengirim balasan masukan tersebut dan menampilkan pesan balasan sudah terkirim. Lalu mengolah pesanan produk. Diskusi ini pertama aktornya menekan tombol pesanan. Lalu sistemnya menampilkan halaman tampilan produk yang akan dikirim dan status pesanan. Lalu aktor akan menekan tombol konfirmasi pesanan dan sistem menampilkan pesan pop-up untuk konfirmasi. Lalu aktor memilih tombol ya. Lalu sistem akan memperbarui stok produk dan status pesanannya. Skenario alternatifnya, apabila aktor menekan tombol tidak, maka sistem menampilkan halaman tampilan produk yang akan dikirim dan status pesanan. Lalu mengolah produk untuk menghapus produk. Aktor menekan tombol toko saya, lalu menampilkan halaman tampilan seluruh produk yang dijual, lalu aktor menekan halaman produk, lalu menampilkan halaman tampilan produk, lalu menekan tombol hapus produk. Lalu sistem menampilkan pesan pop-up untuk konfirmasi, lalu aktor menekan tombol ya, lalu sistem menampilkan pesan produk berhasil dihapus.
skenario alternatifnya, apabila aktor menekan tombol tidak, maka sistem akan menekan halaman tampilan produknya aja. Lalu, use case mengelola produk. Untuk mengubah produk, aktor menekan tombol toko saya, lalu menampilkan halaman tampilan seluruh produk yang dijual oleh sistem. Lalu aktor menekan gambar produk, lalu sistem menampilkan halaman tampilan produk. Lalu aktor menekan tombol ubah produk, lalu sistem menampilkan halaman tampilan ubah deskripsi dan keterangan produk. Lalu aktor mengunggah deskripsi atau keterangan produknya, lalu sistem menekan pesan pop-up untuk konfirmasi, dan aktor menekan tombol ya. Dan sistem akan menampilkan pesan produk telah berhasil diubah. Skenario alternatifnya, apabila aktor menekan tombol tidak, maka sistem menampilkan halaman tampilan ubah deskripsi dan keterangan produk. Lalu use case mengelola produk untuk mengunggah produk. Aksi aktornya, pertama menekan tombol aktor saya, lalu menampilkan halaman tampilan seluruh produk yang dijual oleh sistem. Lalu aktor akan menekan tombol unggah produk, lalu menampilkan halaman tampilan unggah produk oleh sistem. Lalu aktor menekan tombol konfirmasi, dan sistem menekan pesan pop-up untuk konfirmasi, dan aktor menekan tombol ya. Lalu sistem menampilkan pesan produk telah berhasil diunggah. Skenario alternatifnya, apabila tidak menekan tombol tidak, maka sistem menampilkan halaman tampilan unggah produk. Selanjutnya ada class diagram. Nah, di sini ada nama tabel pembeli yang memiliki primary key ID pembeli, ada nama pembeli, ada email pembeli, ada alamat pembeli, dan juga nomor telepon. Nah, di sini ada dua nama tabel, yaitu keranjang dan pembayaran yang menyambung ke nama tabel pembeli. Di tabel keranjang ada ID pembeli, primary key dari tabel pembeli, ada ID produk, primary key dari tabel produk, dan juga ada ID keranjang. Dan selanjutnya ada tabel pembayaran, di mana ada primary key ID pembeli dari tabel pembeli, ada ID pembayaran, ada tipe kartu, dan nomor kartu. Nah, selanjutnya ada tabel pesanan yang memiliki primary key ID produk dari tabel produk, ada ID pembeli dari tabel pembeli, ada ID pesanan sebagai primary key. Selanjutnya ada tabel produk yang dimana primary key-nya adalah ID produk. Selanjutnya ada nama produk dan juga deskripsi. Nah, dari tabel produk ada 3 tabel yang berhubungan dengan si produk, yaitu ada tabel admin, kategori, dan juga penjual. Nah, di tabel admin ada ID produk dari tabel produk, ada ID admin sebagai primary key, dan juga email. Terus ada tabel kategori. Di sini ada ID produk dari tabel produk, ada primary key-nya yaitu ID kategori dan juga nama kategori. Dan yang terakhir tabel penjual, di mana primary key-nya adalah ID penjual berhubungan dengan ID produk dari tabel produk dan juga email.